Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini adalah kitab-kitab tafsir ya. Ada tiga rak di sini. Mulai dari atas ini diurutkan sesuai usianya penulis atau masa hidupnya penulis. Yang pertama adalah tafsir Mawardi. Ini saya kasih pertama kali karena dia wafatnya tahun 450 Hijriah. Dan Imam Mawardi ini selain ahli tafsir juga dia sebagai seorang ulama mazhab Syafi'i yang cukup populer. Kemudian di sini ada tafsir Majma'ul Bayan. Ini tafsir ditulis oleh At-Tabarsi. Dan Tabarsi ini wafatnya 548 ya, maka dia setelah Mawardi. Dan tafsir Tabarsi ini termasuk tafsir Syiah, sehingga saya tulis di halaman awal bahwa pemula tidak boleh membaca buku ini karena dia tidak ngerti bagaimana pemahaman Syiah yang dikhawatirkan disusupkan di dalam kitab ini, sehingga dia tidak bisa memilah-milah mana yang tafsir yang benarnya dan mana yang salahnya. Tapi tafsir Tabarsi ini disebutkan oleh kitab At-Tafsir al-Mufassirun Imam Zahabi, Syekh Zahabi, bahwa ini termasuk penulisnya ini termasuk orang Syiah yang mu'tadil, jadi bukan Syiah yang Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, itu bukan. Sehingga di kitab ini meskipun dia orang Syiah penulisnya, tapi dia menukil juga pendapat-pendapat Ibn Abbas, Tabari dan lain-lainnya ya. Kemudian ini tafsir Qurtubi. Ini wafatnya pada tahun 671 ya. Dan tafsir Qurtubi ini judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Maka ini lebih fokus dalam membahas kitab-kitab membahas masalah-masalah fikih. Ini kitabnya sangat tebal, ada berapa ini? 12 jilid ya. Nah, kalau Mawardi dari 6 jilid. Nah, kemudian tafsir Tabarsi ini ada 10 jilid. Kemudian tafsir Qurtubi ini ada 12 jilid. Berikutnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Ini beliau wafatnya pada tahun 774, maka ini setelah Imam Qurtubi tadi, ya 600 nih 700 ya. Ini hidupnya di masa Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Katsir ini termasuk muridnya Ibnu Qayyim atau ya semasa dengan Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, ya sekitar tahun-tahun itu. Kemudian ini cetakannya sebenarnya ada 4 jilid, tapi ini digabungkan dalam 1 jilid, cetakan Darul Alamiyah. Nah, memang saya sengaja beli yang kecil ini supaya mudah untuk dibawa-bawa ya. Nah, adapun ini sebenarnya bagiannya tempatnya akhir nih karena penulisnya kontemporer, guru kami Syekh Abdullah At-Talidi, ulama dari Maroko. Bahkan di sini tertulis hafizahullah, berarti waktu dicetak ini beliau masih hidup. Tapi beliau sekarang sudah wafat ya. Ini Tafsirul Quranil Azim sama dengan tafsir Ibnu Katsir. Saya taruh di sini karena tempatnya sisa aja ya. Nah, maka ini hanya 2 jilid sehingga tidak mungkin ini lengkap 30 juz. Ini hanya menampilkan beberapa ayat yang ada kaitannya, ada yang dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi ini mirip Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat dengan hadis, tapi tidak semua ayat Quran. Nah, adapun di sini ini sahih tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir kan hadisnya ada yang dhaif kan. Nah, maka yang dhaifnya itu dihilangkan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, sehingga muncullah kitab ini sahih tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang ditampilkan hanya hadis-hadis yang sahih saja. Ini mulai dari juz 1 sampai juz 4 ya. Ringkasan tapi kok bisa 4 jilid ya, karena ini hurufnya besar-besar. Sehingga ini enak sekali untuk kita membacanya ya, tidak lelah insyaallah taala. Dan ini yang saya jadikan pegangan untuk mengkaji tafsir Al-Quran sehari sehalaman yang sudah saya upload di YouTube. Silahkan lihat di PKH Pusat Kaji Hadis Solo. Nah, itu rata-rata saya ngambilnya dari tafsir Ibnu Katsir ini. Meskipun setelah itu saya mengambil dari Mukhtasar Tafsir Baghawi yang 1 jilid ini. Kemudian ini ada tafsir Fathul Qadir, ini karya Imam Syaukani.
termasuk ulama kontemporer, bisa dikatakan begitu, karena wafatnya tahun 1255, dan ini ada 5 jilid, dan ini bisa dikatakan sebagai tafsir ringkasan dari tafsir Qurtubi tadi ya. Jadi dari 12 jilid diringkas menjadi 5 jilid. Kemudian ini tafsir Jawa Marah Labid karya Syekh Nawawi Banten, disebut juga tafsir Al-Munir ya. Ada 2 nama untuk kitab ini. Ini isinya 2 jilid. Kemudian ini Taisir Karim Rahman, tafsir Sa'di yang paling populer di kalangan teman-teman kita Salafiyin. Kemudian ini ada tafsir Tanwir wa Tahrir. Ini waktu itu saya cuma mencetak 1 jilid, yaitu jilid 28, ketika sedang menafsirkan tafsir 28 di kajian. Tapi kemudian alhamdulillah Allah berikan rezeki sehingga bisa beli kitab yang aslinya At-Tahrir wa Tanwir. Ini sampai ada berapa ini ya? Ini jadi setiap 1 jilidnya itu 2 juz sekitarnya. Tapi ada juga yang 3 juz, maka ini sekitar 10 jilid atau 12 jilid nih sekitarnya. Sayangnya tidak ada nomor jilidnya di bagian depannya, di bagian sampingnya. Kemudian setelah itu ini tafsir Sa'di lagi. Ini saya beli karena waktu itu dijual murah karena cacat. Akhirnya saya punya 2 ya. Kemudian ini ada Aisarut Tafasir karya guru kami Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Saya katakan guru kami karena sudah pernah sekali ngaji sama beliau waktu umroh tahun 2010. Nah, ini beliau wafat setelah 2010 ya. Sayangnya saya punya cuma 1 jilid saja karena waktu itu dijual murah, karena yang jilid yang kedua hilang. Kemudian ini Sofat Tafasir, tafsir yang paling mudah menurut saya, karya Syekh Ali As-Sabuni. Tapi kalau kita terbiasa baca ini, nanti baca kitab yang lain-lain, kitab-kitab yang lama seperti tafsir Qurtubi, demikian juga tafsir Mawardi, jadi agak susah. Nah, maka lebih bagus memang membaca kitab selain Sofat Tafasir juga kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kuno. Ini ditulis oleh guru kami Syekh siapa itu Ali As-Sabuni ya. Kemudian ini tafsir yang sangat tebal, 15 jilid, karena setiap jilidnya itu isinya sekitar 1 juz atau kurang ya. Nah, 2 juz ya berarti ya, sekitar 2 juz. Maka ini ditulis oleh ulama kontemporer, ulama Mesir nih, Al-Azhar Mesir. Namanya adalah Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Ini Syekhul Azhar dulu. Dan beliau menulis kitab ini karena beliau mengajar tafsir di Jami' Al-Azharnya. Jadi tampaknya sekaligus mempersiapkan, sekaligus menulis, kemudian jadilah buku ini. Jadi sambil mengajar sambil menulis, maka selesai mengajar, selesai menulis. Ini namanya tafsir Al-Wasit. Ya, wasit artinya apa? Ya wasat, ya tengah-tengah. Tapi ternyata ya cukup banyak ini sampai 15 jilid. Dan di sini beliau menukil dari Ibnu Katsir dan yang lain-lain. Maka sungguh aneh ketika guru kami Dr. Yusri Jabr mengatakan bahwa kalau mau kitab tafsir Al-Wasit, karena dia pakar tafsir. Adapun tafsir Ibnu Katsir, kata beliau, ini tafsir yang populer di kalangan Wahabi, maka pasti isinya bermasalah. Nah, ini lucu fatwa guru kami ini, karena tafsir Wasit saja ngambilnya dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, maka tampaknya beliau belum baca kitab tafsir Wasit atau gimana, nggak paham ya. Tapi memang Syekh Yusri Jabr ini bukan ahli tafsir, sehingga wajarlah kalau beliau ngomongnya agak salah begitu ya. Beliau ahli tasawuf dan juga banyak mengkaji kitab-kitab hadis selain kitab tasawuf. Nah, alangkah bagusnya kalau beliau juga mengkaji kitab tafsir, sehingga beliau ngerti bagaimana tafsir Ibnu Katsir, tidak mengatakan seperti yang tadi itu tidak bagus ucapannya ya. Meskipun guru kami tetap guru kami, tapi kalau salah ya tetap kita katakan salah. Kemudian ini ada tafsir Ibnu Abbas. Nah, ini sebenarnya urutannya sudah di atas-atas karena penulisnya orang tua, generasi tua. Tapi sengaja saya taruh bawah ini karena 1 jilidnya. Maka saya cepat saja bacanya. Ini tafsir Ibnu Abbas. Ini karya Mubarak Furi, maaf, Fairuz Abadi. Ini tafsir Mubin. Ini juga tafsirnya orang Syiah, Muhammad Jawad Mughniyah. Sehingga yang pemula jangan baca kitab ini. Kalau sudah cukup lama mempelajari tafsir, boleh baca ini ya. Kemudian ini Mukhtasar Tafsir Tabari. Ini saya punya 2 naskah untuk perbandingan, barangkali ada kesalahan-kesalahan. Kemudian ini tafsir yang saya jadikan rujukan untuk mengajar di training tafsir 3 bulan itu.
Kan kita punya program tafsir selesai dalam 3 bulan. Nah, rujukan saya ini kitab Zubdatut Tafsir ini adalah ringkasan dari tafsirnya Imam Syaukani Fathul Qadir, ini diringkas menjadi 1 jilid oleh ulama kontemporer Sulaiman Al-Ashqar. Kemudian ini tafsir namanya Zubdatut Tafasir. Kalau ini Zubdatut Tafsir, yang ini Zubdatut Tafasir, ya beda dikit. Ini karya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kemudian ini tafsir karangan guru kami, yaitu Syekh Muhammad Qayyim Rajih, Qabasun minal Qur'anil Karim. Ini sudah kita kaji dulu ketika beliau mengajar di Iskarima, diundang ke Iskarima, ya alhamdulillah. Kemudian ini ada tafsir Muyassar, ini 1 jilid ditulis oleh beberapa ulama Saudi, ya, kumpulan ulama Saudi. Kemudian ini ada tafsir Indonesia, tafsir Al-Bayan, tafsirnya Hasbi As-Siddiqi. Kemudian ada tafsir Quran Karim, ini tafsirnya Profesor Mahmud Yunus. Sebenarnya masih ada 1 lagi, yaitu tafsirnya Ahmad Hasan, yaitu tafsir Al-Furqan. Tapi baru dipinjam oleh teman saya, Ustaz Khadir dari Jawa Timur, dan tampaknya belum kembali, ya. Nah, masih ada lagi ini 1 jilid, yaitu Durratut Tafasir, ini karya dari Syekh Ali Sabuni. Jadi Syekh Ali Sabuni punya tafsir yang 3 jilid, Safatut Tafasir. Kemudian juga punya ringkasan namanya ini Durratut Tafasir. Nah, masih ada lagi 2 kitab tafsir yang tidak ada di sini tapi di rak lain karena saya pakai sehari-hari, yaitu Mukhtasar Tafsir Baghawi, ringkasan tafsir Baghawi. 1 lagi adalah tafsir Wasit yang ditulis oleh Syekh Wuhbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.